Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Agustina Hendrika. Saya mengajar di SD Alodia 1 di Kota Bekasi, tepatnya di Perumahan Taman Harapan Baru. Saat ini saya mengampu di kelas 5. Nah, selama pandemik ini memang banyak sekali guru atau pendidik itu merasa ditantang untuk bisa membuat pembelajaran dengan semenarik mungkin, karena kami tidak tatap muka. Jadi bagaimana caranya supaya anak didik atau siswa-siswa tercinta kami ini bisa mau ikut tetap belajar di rumah, dan tentu juga diusahakan dengan menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, karena hal itu kami ditantang tadi untuk berusaha berinovasi, berusaha untuk belajar meningkatkan skill, keterampilan, apalagi dituntutnya itu dengan dunia komputer, dunia digital. Jadi kami harus berlari ya. Kalau saya pribadi bilang, saya sendiri harus berlari untuk mengejar ketertinggalan dengan profesi yang lain yang biasanya berhubungan dengan digital, sehingga harus cepat belajar dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk bisa akhirnya pembelajaran kita tuh bisa diaplikasikan terhadap anak didik kami. Nah, akhirnya saya googling, browsing, ketemulah IGI ini, Ikatan Guru Indonesia, dengan berbagai kanalnya dan keterampilan-keterampilan di situ. Kalau kita mau, kita dilatih untuk bisa mengikuti agar keterampilan kami itu bisa meningkat lah ya, dibilang meningkat. Nah, khusus pelatihan di Sagusanov ini saya itu sudah mengikuti kedua kali. Mau sholat? Enggak. Ya udah, ya udah sholat dulu sana. Enggak. Nah, maaf ya. Nah, setelah sampai mana tadi? Oh ya, saya sudah 2 kali mengikuti pelatihan di Sagusanov. Yang pertama dokumen, Google Dokumen, dan sekarang itu adalah Google Sheet. Nah, di Google, dua-duanya ini sangat menarik. Kenapa? Karena kami harus belajar sendiri dengan tutorial di video. Lalu kalau mau bertanya itu lewat Telegram, yang terkadang kita mau bertanya udah lewat gitu kan, sudah nggak tahu di mana. Lalu mungkin juga kan coachnya itu juga sama-sama dengan profesinya dengan kita sebagai peserta, sehingga terkadang mungkin dia sibuk juga dengan urusan mengajarnya atau tugasnya yang lain gitu, sama dengan kita juga. Jadi ketika pengen cepat dijawab tidak, akhirnya harus bersabar gitu loh. Walau sebenarnya semua coach itu mengayomi, malah mengajarkan, berusaha untuk memberitahu kepada kami yang memang belum mengerti gitu kan. Nah, di Google Sheet ini, di pembelajaran, mulai dari pembelajaran 1, mengetik dan mengcopy itu sepertinya sudah biasa kami lakukan meskipun di Microsoft atau di Google sama gitu kan. Lalu di materi yang kedua itu maaf ya, saya ada contekannya, lupa. Yang kedua matematika dasar juga kurang lebih sama.
dengan menjumlah, mengali. Mungkin kalau dengan rumus yang banyak kami juga belum tahu ya, karena kami kan juga baru mengenal Google Sheet karena biasanya hanya dengan Excel, Microsoft gitu kan. Nah, terbiasa dengan Excel ketika ketika kita di Google Sheet ya ada sedikit persamaan dan ada kelebihannya dibanding dengan menggunakan Microsoft. Nah, yang ketiga, materi ketiga kami itu adalah replace dan kapitalisasi. Jadi membuat tadinya huruf kecil dalam teks itu huruf kecil, lalu bisa huruf besar semua tanpa kita harus mengulang mengetik. Jadi ada rumusnya itu tanpa mengulang mengetik satu persatu huruf, tetapi bisa dikopilan dengan rumusnya, akhirnya bisa huruf besar lah semua yang kita mau gitu kan. Nah, itu cukup unik. Saya baru baru mengenal itu gitu kan, baru mengenal sheet. Jadi saya pikir unik sekali. Waktu ketika saya ketemu belajar di Google Dokumen, yang unik itu adalah yang ketika kita bicara lalu teksnya berjalan apa yang kita bicarakan. Nah, di Google Sheet, nah ini dia yang unik. Mungkin masih banyak, tapi karena kami masih belajarnya dalam tahap dasar, sheetnya dalam tahap dasar dan penggunaan biasanya dalam guru tuh menggunakannya kurang lebih seperti apa sih? Mungkin seperti itu materi yang diberikan ke kami gitu kan. Nah, itu bisa lah akhirnya dipelajari. Nah, yang ke materi yang ke tadi 4, yang keempat itu membuat range atau rentang. Membuat range atau rentang itu sepertinya kalau di Microsoft saya tidak pernah menggunakan itu, tetapi ketemunya di Google Sheet. Mungkin ada juga di Microsoft, saya juga nggak ngerti. Dan di Google Sheet rentang atau range itu membuat rentang bernama segala macam itu unik sebenarnya. Dan memudahkan sekali ya, memudahkan sekali kalau kita sudah membuat formulanya. Lalu yang materi kelima itu adalah mengurutkan data. Nah, ini dia. Mengurutkan data selama proses saya belajar, ya Allah, benar-benar. Dari data yang saya kasih satu, saya pikir karena angka ya, nilai, lalu nggak bisa nih terurutkan gitu kan dengan dua level. Akhirnya saya ganti dan salah gitu kan, udah diganti salah. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan dengan tugas yang ke-8 dan ternyata di 8 saya tidak menggunakan itu gitu kan. Akhirnya saya buat lagi, diulang lagi dengan data yang akhirnya saya ngurut dari belakang supaya bisa agar tidak semua harus saya ulang karena itu nyambung berhubungan. Akhirnya saya urut dari belakang, ambil dari yang tugas 8 saya perbaiki di tugas 5. Sudah diperbaiki, masih juga ada kesalahan. Ya itulah belajar uniknya. Terkadang kita sudah capek sekolah, tapi ketika ditemukan kesalahan, aduh rasanya gimana ya? Tapi ya sudah, aku harus bisa, saya pikir gitu kan. Harus bisa. Masa belajar tahap dasar aja gak bisa kan, saya pikir begitu. Jadi harus termotivasi, harus buat motivasi sendiri. Akhirnya saya ulang lagi. Sekarang sih saya nggak tahu itu bisa bener atau enggak apa yang saya kerjakan. Lalu karena kan belum dibaca sama coachnya. Nah, yang keenam itu materi mengenai format bersyarat. Format bersyarat itu juga kalau di Microsoft saya juga tidak pernah menggunakan itu, tetapi memang menarik sih. Menarik kalau benar kita tahu dan kita nanti akan menggunakannya. Saya juga akan berusaha untuk cari untuk menggunakan itu nanti ketika membuat sesuatu yang berhubungan dengan uh, data gitu kan, data yang sederhana. Nah, materi yang ketujuh itu memberi batas, garis putus-putus dan menghias.
yang namanya guru itu sebenarnya senang sekali yang namanya judul hias-hias gitu kan, supaya indah, supaya cantik, supaya enak dilihat. Rasanya pengen aja semuanya dirubah gitu, ditambah ini ditambah, tapi kan memang ada ketentuannya, harus garis putus-putus, lalu di judulnya eh, di bold gitu, atau diberi color gitu kan. Nah, itu di materi ke-7. Materi ke-8, sebenarnya kalau saya lihat dari materi 1 sampai 9 meningkat, ke tingkat kesulitannya itu semakin naik gitu kan. Di 8 itu penggunaan if dengan 2 level. Ini ketika saya baca, ketika saya tonton tutorialnya di YouTube itu, akhirnya saya praktekin beberapa kali salah dengan rumus yang sudah diajarkan, berapa kali salah, akhirnya dicoba lagi, ya lama-lama jadi mengerti. Mungkin itulah, rumus itu kan terkadang kalau kita beda kolom, beda baris itu kan, akhirnya rumusnya juga bisa berubah. Jadi ya harus teliti teliti sekali, harus teliti mana yang kurang, mana yang lebih, apakah ada titik komanya atau ada petiknya, segala macam. Jadi rumusnya itu, walaupun rumus ini tidak jauh, kurang lebih hampir sama dengan di Excel, tetapi karena memang menggunakannya itu kami jarang, sehingga terlihat seperti kok ini baru gitu, tapi sebenarnya kan enggak, karena kitanya aja jarang menggunakan itu, dan kita pelajari itu. Jadi itu hal yang menarik bagi saya. Itulah, kalau belajar di tempat yang seperti kanal Sagusanov atau IG secara keseluruhan, apa yang kita belum tahu, akhirnya kita bisa terbuka. Oh ternyata ada yang seperti ini. Kok ada, oh ternyata ada yang bisa membuat huruf besar. Oh ada yang bisa dengan menjumlahkan tanpa harus kita scroll atau kita blok semua, karena kita sudah buat format penyiaran seperti itu. Nah, akhirnya ya itulah yang menariknya kalau dalam pembelajaran di kanal-kanal IG ini. Nah, khususnya di Sakusanov. Lalu itu yang ke-8. 8 itu penggunaan if ini pun, kalau if cuma 1 masih bisa saya sekali saya latihan bisa. 2, pas 2 level itu berapa kali saya harus mengulang sebelum di video kan. Jadi harus diulang terus. Dan ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, yang kesulitan yang paling besar itu di saya adalah yang ke-9, rumus VLOOKUP, karena memang dari dulu saya penasaran sekali dengan ini. Katanya susah, katanya rumit, ribet, tapi hasilnya lebih memudahkan. Kalau di sekolah saya pernah membuat aplikasi rapot sederhana. Biasanya rapot itu hanya rapot untuk Meet, karena kan sangat sederhana sekali ketimbang rapot semester menggunakan Excel. Nah, memang dari pertama saya penasaran dengan VLOOKUP ini. Dari saya baca atau dari saya tonton tutorial video di YouTube di berbagai channel, gak ngerti-ngerti. Ketika ketemu di Sagusanov juga belum ngerti juga. Akhirnya saya tanya sama coachnya, saya beranikan diri nanya, bagaimana ini Bu membuatnya, rumusnya seperti apa, kok saya salah melulu, kok langsung NA atau ref seperti itu, ini kenapa, di mana salahnya. Akhirnya ya salah satu coach kami memberitahukan caranya secara detail. Beliau memberikan juga videonya pembelajaran beliau di saat beliau jadi peserta juga. Akhirnya saya bisa mengerti di situ. Dari situlah saya bisa, oh jadi aku mau buat rapot bisa dengan rumus ini gitu kan. Akhirnya terbayang lah, ya udah
tadinya belum, ketika mengerjakan tutorial yang mengerjakan tugas yang ke-9 itu bukan tidak membuat rapot, tapi membuat aplikasi yang hampir sama persis dengan yang diajarkan sama coach kami ini. Ternyata dibilang, ya kalau saya bilang salah karena harus ngulang ya, karena dimintanya jangan beda sheet gitu kan. Saya bingung, sebenarnya permasalahannya itu VLOOKUP-nya atau sheet-nya gitu kan. Terus akhirnya ya wes lah, saya coba. Karena ini lucunya ketika saya buka di Google Sheet saya, itu hanya mentok sampai N. Saya bingung kok ini gimana ya, kok bisa sampai N. Saya lihat di code saya kok bisa sampai lebih dari N gitu ya. Kolomnya lebih dari N. Kok ini mentok, mau digeser kalau bisa, mau dirubah gimana, sedangkan saya sudah ditegur seperti itu sama coachnya kan, jangan beda sheet. Ya udah, sedangkan data barisnya itu 100 kan, ke bawah jadinya kan. Akhirnya ya udah, mau nggak mau buatlah yang 100. Saya nggak bisa ke N, dan N, M, L segala macam kan, nggak bisa. Saya juga nggak tahu kenapa sampai sekarang juga masih belum menemukan di mana salahnya settingan saya itu gitu. Akhirnya saya buat di situ, saya rubah, dan saya pelajari tutorialnya dan yang diajarkan juga dari coach saya ini. Akhirnya saya pikir coba buat seperti rumus untuk rapot gitu kan, buat rumus untuk rapot. Ya alhamdulillah alhamdulillah sekarang sudah bisa dan sudah divideokan, dan ada kepuasan tersendiri gitu, ada kepuasan tersendiri. Kalau kalau seandainya saya dengan kesibukannya sebagai guru yang mengajar di masa pandemi ini, kita semua juga tahu bisa kerja sampai tengah malam, bahkan sampai subuh, atau bangun subuh kerja untuk mengolah pembelajaran, prosesnya harus pra dan segala macam ya kan. Di masa pandemi ini kan semua guru mengamini deh masalah seperti ini gitu kan, karena dirasa lebih banyak pekerjaannya, lebih nambah, ritmenya malah jadi berantakan, ritme pekerjaannya. Tetapi di sela itu, kalau saya tidak ikut Sagu Sanov ini, saya nggak bisa nemuin ini. Saya nggak bisa belajar, saya tidak akan pernah bisa menemukan begini toh yang namanya belajar VLOOKUP. Oh begini toh buat rumus VLOOKUP. Oh begini toh ternyata rapot itu diambil datanya, nilainya hanya sekali klik nomor urut, lalu keluar nilainya, keluar namanya gitu kan. Akhirnya ya saya puas, benar-benar puas sekali dengan belajar ini, walaupun dengan sadar bahwa yang namanya ilmu tidak ada puasnya, karena selama kita semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka kita semakin merasa bahwa kita nggak tahu apa-apa, seperti itu. Oke, mungkin ini testimoni saya yang ternyata sebenarnya ceritanya kemana-mana, tapi semoga masih bisa diterima. Terima kasih kepada founder Sagu Sanov yang sudah memberikan tutorial pelajaran Google Sheet ini, dan juga kepada coach yang sudah meluangkan waktu untuk memeriksa tugas-tugas saya sebagai peserta, dan berkali-kali bisa salah gitu kan, dan akhirnya berkali-kali juga memeriksa tugas saya. Terima kasih. Semoga banyak di luar sana, banyak guru-guru atau pendidik seprofesi dengan saya yang juga mau meningkatkan skillnya, dan saya juga akan selalu berusaha untuk menyempatkan diri dan meluangkan waktu untuk menambah ilmu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.